Sebelum memasuki video pembelajaran yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teshana Fitri. Saya dari kelas S6A dengan MPM 2022-14-5015. Hari ini saya ingin mengumpulkan tugas berupa video tentang skenario pembelajaran dengan 10 klasifikasi seorang guru untuk memenuhi mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Nah, dalam video pembelajaran saya nanti, saya akan mengangkat tema tentang menulis cerita pendek untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkatan kelas 7 SMP. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, di mana nanti siswa mampu menulis cerita pendek sesuai dengan cerita pengalaman pribadi dengan struktur dan juga kaidah bahasa yang baik dan juga benar. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya sampaikan. Assalamualaikum semuanya, gimana hari ini? Kabarnya baik semua? Ya, alhamdulillah. Hari ini outfit ibu sesuai sama hari ya, gitu. Karena hari ini berhubung hari Rabu, jadi ibu menggunakan serba coklat yang identik sama pramuka. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, ibu mau kalian siapkan kertas dan juga pulpen, dan untuk kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu ya, biar hari ini pembelajaran yang kita pelajari bisa bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang-orang terdekat. Oke, silakan ketua kelas pimpin dulu doanya ya. Doa mulai. Ya, amin. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Jadi biar ibu nggak absen satu-satu ya. Masuk semua? Coba cek temannya, ada semua nggak? Ada, oke ada. Berarti semua ibu checklist masuk ya, hadir ya. Oke. Minggu lalu ada yang inget nggak? Ibu suruh kalian untuk mencari, entah boleh itu cerita dari orang tua ataupun cerita kalian sendiri yang nantinya akan kalian tulis di kertas yang sudah tadi ibu suruh siapkan dengan aturan-aturan dan juga kaidah bahasa yang baik dan benar ya. Udah? Oke. Sebelumnya di sini siapa yang pernah nulis cerita? Coba angkat tangan. Ada yang pernah nulis cerita sebelumnya, sebelum ibu ngasih tugas ini? Gak ada? Oh, ada. Iya, apa? Oh, cerita tentang liburan. Ayo, seperti itu. Terus, kamu punya kesulitan gak dalam membuat cerita tersebut? Apakah kamu gak bisa buat ngerangkainya seperti apa biar jadi cerita menarik gitu? Atau memang alurnya itu kamu ya campur-campur aja gitu? Oh, seperti itu. Oke. Sebelum ibu menjelaskan tentang apa aja sih unsur-unsur dalam menulis cerita pendek, apa aja alurnya dan lain-lainnya, ibu mau kalian dengerin dan juga simak cerita yang bakal ibu sampaikan nantinya. Jadi cerita ini adalah berjudul Hadiah dari Ayah. Jadi ada seorang yang bernama Dika. Nah, Dika ini tuh rajin banget dan suka membaca. Dan ayahnya ini adalah seorang pekerja keras dan juga penuh kasih sayang. Nah, suatu hari Dika ini kan suka membaca buku. Nah, tapi ia tuh jarang banget membeli buku baru karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Nah, setiap pulang sekolah, Dika ini sering berhenti di depan toko buku, ngeliat-liat buku gitu yang dipajang di etalase toko. Ada satu buku cerita petualangan yang sangat disukain sama si Dika ini, tetapi harganya cukup mahal. Nah, suatu hari Dika memberanikan diri bertanya sama ayahnya. Nah, ayah, bolehkah aku meminta buku itu? Nah, terus ayahnya tersenyum dan sambil mengelus kepala Dika bahwa ayah akan berusaha ya nak. Nah, Dika hanya mengangguk. Dia tahu bahwa ayahnya tuh bekerja keras sebagai buruh bangunan dengan gaji dan upah yang didapat tuh hanya kecil dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Jadi si Dika mencoba untuk menabung sedikit demi sedikit uang dari
jajannya yang diberi ayahnya. Nah suatu malam tuh saat hujan deras, ayahnya pulang larut malam, pakaian ayahnya juga basah, tubuh ayahnya tampak lelah, namun ayah Dika tetap tersenyum. Dia mengulurkan sesuatu ke arah Dika, yaitu sebuah buku yang selama ini Dika inginkan. Nah Dika pun terkejut dan matanya sambil berkaca-kaca. Ayah, bagaimana ayah bisa membelinya? Ayahnya cuma tersenyum. Ayahnya lembur beberapa hari agar bisa membelikan hadiah buat si Dika. Nah ayahnya tahu karena Dika ini sangat menginginkan buku tersebut. Nah Dika dengan merasa bahwa ayahnya benar-benar sayang sama dia, akhirnya dia memeluk ayahnya dengan erat. Terus dia merasa bahagia bukan hanya karena mendapatkan bukunya saja, tapi karena ia menyadari betapa besar rasa cinta ayahnya dan pengorbanan ayahnya kepada Dika. Nah, itu adalah cerita pendek yang ibu sampaikan kalian. Kalian akan menyimak nanti penjelasan dari ibu apa aja unsur-unsur dalam menulis cerita pendek, dan tolong kaitkan dengan cerita si Dika nanti ya. Dari cerita pendek yang sudah ibu sampaikan tadi, sekarang kalian simak tentang apa aja sih unsur-unsur dalam cerita pendek, dan nanti tolong kaitkan dengan cerita yang sudah ibu sampaikan. Oke? Nah, unsur-unsur dalam cerita pendek ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik dan ekstrinsik apa? Oke, ibu jelaskan ya. Untuk unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, sedangkan ekstrinsik adalah sebaliknya, unsur yang mempengaruhi cerita dari luar. Nah, di dalam unsur-unsur itu ada apa aja sih, Bu? Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Siapa yang tahu apa arti tokoh dan penokohan? Dan apa sih bedanya? Ada tahu tidak? Oke. Tokoh itu adalah karakter yang ada di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah bagaimana si penulis cerita pendek ini menggambarkan karakter si tokoh. Contoh satu, ibu kasih contoh. Nanti kalian kaitkan ya dengan cerita yang tadi sudah ibu sampaikan tentang si Dika dan ayahnya. Nah, tokoh itu contohnya adalah si kancil dan si buaya. Nah, penokohannya seperti apa sih, Bu? Nah, penokohannya si kancil ini terkenal sangat cerdik, sedangkan si buaya ini adalah karakter yang sering mudah tertipu, seperti itu. Nah, tokoh sendiri itu ada yang namanya tokoh utama. Tokoh utama itu ada tokoh yang menjadi center di dalam cerita. Ada tokoh pendukung, ada tokoh yang membantu jalannya cerita, tapi tetap fokusnya pada tokoh utama. Kemudian ada juga tokoh antagonis. Nah, biasanya tokoh antagonis itu yang biasanya menimbulkan konflik di dalam cerita ya. Seperti itu. Nah, coba ibu mau kalian kaitkan sama cerita yang tadi tentang si Dika dan ayahnya. Tokoh utamanya siapa? Iya, betul, Dika. Penokohannya seperti apa? Iya, Dika adalah seorang anak yang rajin dan suka membaca. Kalau tokoh pendukung, ayahnya Dika. Bagaimana penokohannya? Ayahnya Dika adalah seorang pekerja keras dan penuh kasih sayang. Apakah di dalam tokoh ada tokoh antagonis? Enggak ada, karena memang hanya dua karakter yang disebutkan di dalam cerita, seperti itu. Kemudian selain penokohan, tokoh dan penokohan, ada apa lagi sih, Bu, di dalam unsur-unsur cerita pendek? Ada yang namanya alur ya. Alur itu ada alur apa aja sih, Bu? Ada alur mundur, alur maju, atau alur campuran. Maksudnya alur mundur, alur maju, dan alur campuran itu seperti apa? Kalau alur maju itu dimana cerita dimulai dari awal sampai ada konflik dan penyelesaian. Kalau mundur biasanya dia diceritakan dulu nih, ditimbulkan dulu nih gimana endingnya, konfliknya seperti apa, baru di awal. Jadi terbalikannya. Kalau campuran, dia bisa saja di awalnya itu adalah konflik, terus di tengah-tengah itu adalah nanti ya seperti itu. Mau paham? Paham. Nah, dalam alur itu ada apa aja sih, Bu? Yang pertama ada yang namanya
pengenalan. Nah, biasanya di pengenalan ini ada memperkenalkan tokoh, latar. Di dalam alur itu ada apa aja sih, Bu? Nah, yang pertama itu ada perkenalan. Nah, pengenalan itu ada apa aja, Bu? Gitu. Nah, memperkenalkan si tokohnya siapa, latarnya apa, dan situasi dalam ceritanya apa, senang kah, sedih kah, menegangkan, atau apa dan sebagainya gitu. Kemudian ada pemunculan konflik nih. Nah, biasanya tuh mulai nih masalah-masalah tuh muncul biar ceritanya lebih menarik. Kemudian ada puncak dari si konflik. Nah, biasanya bagian ini paling menegangkan dalam cerita. Misalkan sudah ada konflik, terus ditambah lagi ada konflik. Nah, itu kan menegangkan. Kemudian ada penyelesaian dari si konflik yang tadi gitu. Dimana si konflik ini mulai mereda, ya kan, dan menuju akhir dari cerita. Kemudian baru ada akhir cerita. Nah, biasanya di bagian akhir cerita ini tuh bisa sedih, bisa bahagia, atau mungkin bisa menggantung. Kalian kalau yang sering nonton film atau sinetron, kalian pasti sering tahu endingnya apa. Wah, happy ending nih, sad ending, atau ya ngegantung, pasti ada episode berikutnya. Iya enggak? Iya kan, seperti itu. Nah, coba kalau dikaitkan dengan ceritanya Dika dan ayahnya, bagaimana? Coba Ibu mau tahu. Tadi pengenalan, gimana pengenalannya? Dika suka membaca buku, tetapi dia nggak bisa apa? Iya, membelinya gitu. Munculnya konfliknya seperti apa? Nah, Dika itu pengen banget tadi itu kan beli buku, tapi uangnya nggak cukup. Nah, kemudian ada puncak konfliknya. Nah, sampai ayahnya Dika ini tuh harus lembur karena untuk membelikan buku si Dika. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Akhirnya ayahnya mampu membelikan dan memberikannya kepada Dika. Akhir ceritanya gimana? Apakah Dikanya sedih atau senang atau apa? Iya benar, Dikanya sangat bahagia dan sangat menghargai pengorbanan dari ayahnya. Pinter. Kemudian Bu, selain ada tokoh penokohan, ada alur, terus ada apa lagi Bu? Ada latar. Siapa yang tahu latar itu apa? Ada apa? Latar tempat, latar waktu, sama latar suasana. Pintar. Nah, latar tempat itu biasanya apa? Dia identiknya apa? Tempat terjadinya sesuatu cerita ya? Iya. Biasanya pertanyaannya seperti apa? Di mana cerita itu berlangsung? Seperti itu kan? Berarti kan nanti jawabannya ada menunjukkan tempat di mana terjadinya. Benar? Benar. Terus kalau waktu seperti apa? Biasanya pertanyaan dalam bentuk gimana? Kapan cerita tersebut terjadi? Gitu kan? Apa tadi malam, tadi siang, tadi sore, tadi subuh, menjelang maghrib, menjelang asar, ya. Nah, terus ada latar suasana. Biasanya tuh menggambarkan bagaimana sih kondisi dalam cerita itu gitu. Apa tegang, apa menyeramkan, atau menakutkan, dan sebagainya. Kalau Ibu kaitkan lagi sama cerita si Dika dan ayahnya, ada yang bisa menjelaskan tidak? Apa? Latar tempatnya di mana? Di rumah Dika. Terus ada di mana lagi? Tadi jelas tuh, dia melihat buku, gimana? Toko buku. Pintar. Kemudian latar waktunya. Kenapa kamu bisa jawab sore? Karena selepas pulang sekolah, Dika mampir ke toko buku, melihat buku di etalase, berarti itu menjelang sore. Pintar. Malam hari. Kenapa kamu bisa jawab malam hari? Karena ayahnya lembur, ya, lembur kerja, jadi itu adalah pertanda bahwa malam hari. Pintar. Kemudian suasananya seperti apa? Yang pertama apa? Haru. Kenapa haru? Karena di sana Dika merasa sedih, dia pengen beli buku tapi dia nggak punya uang, sedangkan kondisi keluarganya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah itu dia merasakan bahwa pengorbanan ayahnya ini memberikan penuh kasih sayang ke dia, seperti itu. Kemudian selain tadi latar, ada yang namanya konflik, ya kan? Konflik itu sama, ada dari dalam dan juga ada dari luar gitu. Bisa dari orang, dari tokonya, misalkan masalah dari tokonya tuh tiba-tiba tokonya ini ragu,
atau takut atau bingung. Kemudian ada dari luar itu bisa aja dari lingkungan sekitar, misalkan pengaruh, Dika dihasut sama temennya, udah kamu maling aja. Itu kan menimbulkan apa? Konflik kan dari luar, seperti itu. Nah, kalau dikaitkan lagi dari contoh si Dika tadi, ada yang bisa pengaruh dari dalamnya seperti apa? Dika merasa sedih karena tidak bisa membeli buku yang diinginkan. Nah, kalau konflik dari luarnya gimana? Ayahnya akhirnya harus berkorban, bekerja keras untuk memenuhi keinginan dari anaknya. Oke. Tadi siapa yang masih ingat unsur-unsur dari cerita pendek ada apa aja? Yang pertama, tokoh dan penokohan. Yang kedua ada alur. Yang ketiga ada latar. Yang keempat ada konflik. Yang kelima apa? Ada amanat. Di dalam sebuah cerita pastinya itu selalu ada yang namanya amanat. Kalian tahu nggak sih amanat itu apa? Kalian tahu nggak? Iya, amanat itu adalah pembelajaran atau nilai yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Kita ngambilnya nilai positifnya ya, jangan negatifnya. Jangan diambil negatifnya, nggak boleh, nggak baik. Contoh-contoh negatif itu nggak boleh diambil, oke? Kita ambil positifnya. Nah, dari cerita si Dika dan ayahnya ini, coba ibu mau kalian bikin satu-satu apa amanat yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut ya. Nanti tolong kumpulkan ke ibu, atau ibu nanti bakal tunjuk ya satu-satu ya. Oke. Arya, apa menurut kamu amanat yang bisa kamu ambil dari cerita tadi? Cinta dan pengorbanan orang tua tidak ternilai harganya, bener gak? Teman-teman bener gak cinta orang tua itu gak ternilai harganya? Bener ya? Bener. Kemudian Raja, coba apa? Kesabaran dan usaha akan membuahkan hasil. Makanya kita tuh harus sabar. Sesuatu tidak harus instan, tidak harus nabung dulu. Apapun yang kalian inginkan, kalian harus nabung dulu ya. Kalau memang jangan sampai kalian bertindak yang tidak-tidak seperti mencuri atau merampok dan lain-lainnya, nggak boleh ya anak-anak ya, nggak boleh ya. Nah, kemudian Siti, kali-kali nih cewek nih, apa? Belajarlah menghargai setiap pemberian ya, sekecil apapun. Betul, kalian walaupun dikasih cuma permen sama temen, harus bilang makasih gitu, karena ternyata temen kalian tuh masih mau berbagi gitu ya. Karena menghargai itu tidak berat kok teman-teman gitu, nggak berat, cuman bilang makasih aja, pasti orang yang memberi akan ngerasa dihargai ya, seperti itu. Nah, untuk tugasnya nih, kalian kalau kalian belum selesai nantinya jam ibu udah mau habis, kalian boleh bawa itu pulang ke rumah, boleh juga minta inspirasi lagi dari orang tua, apakah ada cerita-cerita menarik yang bisa diangkat menjadi cerita pendek. Kalian kaitkan lagi dengan unsur-unsur cerita pendek yang tadi sudah ibu sampaikan. Ada apa tadi? Ayo, siapa masih ingat? Ada tokoh penokohan, ada alurnya, ada latarnya, ada konfliknya, sama ada amanatnya. Oke? Bahasa yang digunakan harus juga bahasa yang baik dan benar ya. Jangan ada nanti kalian tuh kebiasaan bilang belum, tulisannya jadi BELOM, padahal tulisan yang baik dan benar ada BELUM, belum, bukan belum ya. Kalian harus perhatikan juga cara menulisnya, tanda bacanya seperti apa. Awal cerita harus digunakan apa? Huruf kapital karena awal judul. Nah, seperti itu. Setelah titik, huruf apa? Apakah harus huruf besar atau kecil? Iya, huruf besar, harus huruf kapital. Kalau setelah koma?
huruf kecil seperti itu ya. Nanti minggu depan ceritanya tolong kalian bawa, nanti ibu bakal tunjuk satu-satu untuk berani mempresentasikan ceritanya yang sudah ditulis, dan ibu akan kasih kalian reward sebagai pembawa cerita terbaik untuk minggu depan ya. Nanti bakal ada hadiah menarik dari ibu ya, teman-teman ya. Ready? Siap semua? Oke, ibu tunggu minggu depan ceritanya sudah jadi, sudah siap untuk maju. Pokoknya nggak boleh ada yang ketinggalan tugasnya. Kalau ketinggalan sekalipun, ibu tidak akan kasih kalian nilai ya. Ibu akan tetap berikan nilai, tapi jangan iri dengan teman-teman kalian yang membawa tugas dan mempresentasikan ke depan ya. Nilainya nggak bisa sama, oke? Belajarlah disiplin dan belajarlah seperti Dika, biar rajin dan juga suka membaca buku, oke? Nah, mungkin itu aja ya dari ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan, boleh japri ibu, boleh tanya langsung ibu ke ruang guru jika memang belum jelas, dan boleh kalian juga cari-cari lewat buku pelajarannya ya, punya bukunya masing-masing kan, atau kalian boleh searching lewat Google. Ibu izinkan tapi tidak untuk copy paste ya cerita orang, tapi ibu maunya cerita kalian, oke ya. Oke, seperti itu. Baik, ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.